Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak semua siswa-siswi SMA IT Rodatul Ulum kelas 12. Bertemu kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar. Secara bahasa, qada artinya adalah keputusan dan ketetapan. Secara istilah, qada artinya keputusan atau ketetapan atas sesuatu rencana Allah Subhanahu wa taala yang hendak dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah secara bahasa jangka atau ukuran. Secara istilah, qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ukuran atas sesuatu atau pelaksanaan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Selanjutnya adalah hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan, karena qada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar artinya adalah perwujudan dari kehendak itu. Iman kepada kedua itu disebut iman kepada takdir, dan hukum iman kepada takdir adalah fardhu ain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Selanjutnya, macam-macam takdir. Secara umum, takdir dibagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih dapat dirubah melalui ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya, berusaha untuk menjadi pandai, kaya, dan sehat. Namun, ada yang kedua adalah takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah, tidak dapat memilih serta memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Contoh, seseorang yang dilahirkan dengan mata sipit, kulit hitam, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, fungsinya adalah manusia tidak akan takabur tetapi tawadhu. Yang kedua, tidak akan membanggakan diri atas usaha dan ikhtiarnya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semakin tebal dan hati menjadi tabah. Yang keempat, akan memiliki jiwa yang besar, iman yang teguh, dan keberanian di dalam beramal. Yang kelima, dalam hidupnya akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar berarti kekuatan untuk memilih berdasarkan atas daya dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha dan pemikiran. Sedangkan tawakal berarti berserah diri kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atau berserah diri.
Dan yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Ada beberapa hikmah ketika kita mempelajari tentang qada dan qadar. Yang pertama, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memupuk jiwa pemberani. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk melakukan maksiat. Yang keempat, menumbuhkan sikap ulet karena qada tidak dapat diketahui oleh manusia. Yang kelima, memberikan keseimbangan jiwa. Yang keenam, menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menumbuhkan jiwa optimis dalam menghadapi kehidupan di dunia. Demikianlah presentasi dari Ustadz. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi kita pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.